Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk mencapai Indonesia Emas. Ya, Presiden yakin sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Dalam pidato utama di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2025 yang diadakan Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan forum ini strategis menjadi penanda komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di mana dengan menyatukan kekuatan para peneliti, akademisi, dan pelaku industri khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika bisa berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Presiden berharap dengan IPTEK muncul inovasi untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan kemampuan SDM yang unggul dan tata kelola sumber daya yang besar yang dimiliki Indonesia. Ya, ini merupakan tujuan yang sangat bagus ya untuk memajukan juga SDM di Indonesia. Tapi kemarin sempat ada isu terkait scholarship LPDP yang dikurangi itu. Mungkin sebenarnya jika memang kita ingin memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia atau SDM di Indonesia, sebaiknya malah scholarship itu ditambah ya, bukan malah dikurangi. Mungkin kedepannya pemerintah juga bisa melihat atau mengkaji lagi bagaimana program-program beasiswa di Indonesia dan lain sebagainya agar bisa mendukung ilmu sains dan teknologi seperti itu ya. Ya, karena upaya untuk kemudian mendukung sains, IPTEK ini harus terus dilakukan terutama oleh pemerintah agar kemudian Indonesia juga bisa bersaing di kancah dunia. Kita tahu ya seperti India saja, Vina ini ahli-ahli IT-nya atau sainsnya ini sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan petinggi-petinggi dari perusahaan di Amerika Serikat saja rata-rata berdarah India. Nah, ini menjadi bukti India juga turut concern meskipun memang akhirnya balik lagi bagaimana kemudian keluarga dari masing-masing pihak tadi begitu untuk kemudian bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa cinta sains dan juga cinta teknologi, tapi juga di sisi lain dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan ini juga perlu diberikan. Jadi Indonesia juga kita harapkan bisa mencontoh lah dalam tanda kutip seperti India dan juga China yang memang semakin maju dalam dunia pengetahuan dan juga teknologi. Baik, kita tentunya tunggu bagaimana kemudian nanti generasi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah terus mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di sejumlah sektor strategis dengan pemerintahan Belarus. Ya, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Vladimirovich. Berikut informasinya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Vladimirovich Ryzenkov. Selain mempererat hubungan bilateral, kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan di sektor industri melalui berbagai inisiatif strategis di berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan pemenuhan kebutuhan strategis. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut nantinya kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Terlebih, Belarusia sebagai salah satu negara yang penting yang ada di kawasan Eurasia. Meski nilai perdagangan Indonesia dengan Belarus masih relatif kecil, Menperin optimis dengan penguatan kerjasama ini akan ruang pertumbuhan yang signifikan. Betapa pentingnya Belarus ya, betapa pentingnya Belarus. Belarus itu jangan hanya kita lihat sebagai Belarus, tapi dia menjadi bagian yang sangat penting ya, di kawasan Eurasia tersebut. Ya. Jadi kalau kita bisa baik mempunyai hubungan yang kuat dengan Belarus, itu akan lebih mempermudah barang-barang kita untuk bisa masuk, bisa expand ke negara-negara Eurasia dan juga negara-negara di kawasan tersebut yang belum menjadi bagian dari. Kesepakatan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Minsk pada 15 Juli 2025 lalu. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.
Berikutnya pemirsa, dalam rangka memperkuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKASAP DPR RI menjalin kerjasama strategis dalam sektor energi dengan Kongres Amerika Serikat. Ya, kesepakatannya Parlemen DPR RI dan Kongres Amerika Serikat sepakat bersama-sama membangun hilirisasi energi secara berkelanjutan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI secara khusus menerima kunjungan US Congressional Staffers atau staf Kongres Amerika Serikat sebagai langkah studi banding antar keparlemenan. Selain itu, pertemuan bilateral tersebut juga membahas isu strategis dalam bentuk kerjasama di sektor ekonomi, energi, dan diplomasi kerjasama kedua negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rafindra Airlangga menekankan, salah satu pokok pembahasan adalah mengenai perjanjian kerjasama Indonesia-Amerika Serikat yang investasi di sektor mineral. Kerjasama antara Amerika dan Indonesia ini diperdalam dari berbagai sektor. Salah satunya di sektor critical minerals misalnya. Jadi selama ini banyak hilirisasi Indonesia di sektor mineral itu dilakukan oleh beberapa negara. AS juga tentu sangat ingin menjadi bagian untuk proses investasi daripada downstreaming ini. Kedepan, Rafindra menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI akan melakukan kunjungan balasan ke Amerika untuk membahas potensi kerjasama lanjutan antar kedua negara. Potensi kerjasama akan didorong dalam berbagai sektor, terutama di sektor hilirisasi energi serta di bidang pendidikan, teknologi, dan sains. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, dalam rangka mewujudkan swasembada energi, pemerintah diminta untuk terus memaksimalkan potensi sektor hilirisasi sumber mineral yang melimpah di Indonesia. Ya, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas dan PGN untuk segera memaksimalkan produktivitas minyak dan gas sebagai bagian dari pengendalian harga pasok. Pasalnya dengan kestabilan harga, potensi optimalisasi industri berbasis hilirisasi mineral bisa tercapai target swasembada energi. Terlebih lagi, Indonesia tengah berupaya memasuki era transisi energi dengan memanfaatkan banyak sumber bahan energi baru terbarukan. Tetapi yang terjadi di sini masih banyak industri-industri yang belum mendapatkan pasokan yang stabil, serta banyak juga industri-industri yang mengeluhkan bahwa mereka harus membayar di atas HGBT. Gitu. Jadi serapannya hanya 30-70%. Diperlukan tentunya koordinasi antara pemerintah, baik dengan BUMN dan juga dengan para pelaku industri agar didapatkan harga yang lebih stabil dan juga pasokannya juga stabil. Kamar Dagang dan Industri berharap capaian ekonomi 5,12% bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.